اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ما بعد إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Mari kita melanjutkan kajian surat Al-An'am. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke ayat yang ke-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka sudah melupakan apa yang menjadi bagian daripada peringatan buat mereka, kemudian kami bukakan pintu-pintu dunia buat mereka sehingga memenuhi segala kebutuhan mereka. Ketika itu mereka berbahagia, menyombongkan diri atas apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian Allah hukum mereka secara mendadak sehingga mereka berputus asa. Barakallahu ayat ini terkait dengan ayat yang sebelumnya, bahwa kadang-kadang Allah menguji hambanya, menguji umatnya dengan berbagai macam ujian agar dia sadar kembali kepada Allah. Kadang-kadang ujian itu berbentuk penyakit, kesulitan, kemiskinan, bencana dan sebagainya. Nah, tujuannya agar manusia itu menyadari siapa dirinya, agar senantiasa menghamba kepada Allah. Apalagi kalau kemudian sang hamba sudah mulai tenggelam dengan dosanya, dengan pelanggarannya, dan sudah mulai menjauh dari Allah SWT. Makanya setiap kali kita melihat ujian, jadikan itu sebagai peringatan kita kepada Allah. Ya, karena manusia tidak ada yang tidak diuji. Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Pasti kata Allah, kami akan menguji manusia, akan menguji kalian dengan rasa takut, rasa lapar, kematian keluarga, kekurangan harta, buah-buahan dan sebagainya. Ya, makanya beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Tetapi ketika orang itu tidak bersabar dengan ujian itu, maka justru dia akan melanggar Allah, dia akan lari kepada selain Allah. Ya, yang itu berarti akan menjadi kehancurannya, kerusakannya. Ya, makanya Allah ingatkan di sini, falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka lupa atas peringatan yang Allah berikan. Jadi memang kalau kita lihat penyebab manusia ini rusak kenapa? Lupa. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19 Allah ingatkan,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan apa yang kamu telah persiapkan untuk hari esok. Ya. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Dan janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah. Sebab bila kalian lupa kepada Allah, Allah akan lupakan kalian kepada diri sendiri. Dan di saat itulah kalian akan melanggar Allah. Dialah ketika seorang sudah lupa, akibatnya kemudian dia tenggelam dengan narkoba. Ya, meninggalkan perintah-perintah Allah, udah nggak mau sholat lagi. Kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, main perempuan sono, judi sono, ya, tenggelam dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Makanya seluruh kemaksiatan itu sebabnya cuma satu, karena lupa kepada Allah. Dan yang paling menarik dalam ayat ini, 5 tahapan perjalanan manusia justru yang diingatkan yang keempat. Dan setiap manusia ini akan melewati 5 lorong waktu. Nah, tapi yang diperingatkan yang keempat, yang manusia banyak lalai. Nah, lorong waktu yang pertama yaitu masa lalu kita ini. Ini semua sudah kita lewati dan tidak mungkin balik. Ya, kita hanya bisa mengevaluasi terhadap apa yang sudah berlalu. Lorong waktu kedua hari ini yang sedang kita jalani. Inilah yang harus kita kendalikan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kendalikan waktumu hari ini. Gunakan untuk ketaatan. Jangan ada kosong waktu luang untuk maksiat. Karena kaidahnya kata Imam Syafi'i, siapa yang tidak menyibukkan dirinya dengan kebaikan, maka setan akan menyibukkannya dengan keburukan. Maka sibuk-sibukkanlah dengan kebaikan, kemudian berdoa kepada Allah. Yang ketiga, lorong waktu yang besok, wallahu alam. Silakan merancang untuk hari esok. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa yasha'allah. Jangan pernah kamu merancang untuk hari esok kecuali kau bilang insyaallah. Jangan sampai tidak menyertakan Allah. Ya, man proposes, God disposes. Manusia boleh merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Makanya katakan insya Allah. Silakan merancang. Anakku ingin aku arahkan ke sini, perusahaanku, aku akan begini. Silakan merancang. Dan harus merancang. Ya, kalau yang tidak merancang akan dirancang oleh pihak lain. Ya. Umat lain merancang, tapi umat kita nggak merancang. Akhirnya kita selalu dikalahkan oleh mereka. Seorang ketika ingin berusaha, kalau tidak ada planning, sulit untuk kemudian dia berhasil. Atau dia akan coba trial and error, coba-coba terus. Makanya manajemen yang terbaik adalah apa? Dimulai dengan apa? Planning. Begitu pula mengurus diri kita, keluarga kita, kehidupan kita, harus kita planning ya, supaya arah kita benar. Nah, itu ilmu futurologi itu. Tapi tetap jangan lupa menyertakan Allah, insya Allah. Nah, lorong yang keempat, inilah yang diperingatkan oleh Allah dalam ayat ini. Ya, wattaqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yaitu saat kematian. Lorong kematian ini yang paling diabaikan oleh banyak orang. Makanya Rasulullah menekankan wa innamal a'malu bi khawatimiha, nilai amal seseorang pada penutupnya, bukan di awalnya, bukan di tengahnya. Makanya kalau lihat anak soleh, lihat pemuda hebat, jangan pada saat dia ketika masih hidup, tapi lihatlah ketika dia meninggal dunia.
Pujian orang itu jangan ketika masih hidup saja. Puji dia ketika dia sudah meninggal dunia. Karena orang masih hidup masih bisa berpaling, masih bisa berbalik. Tapi ketika orang itu meninggal dalam kesalehan, meninggal dalam ketaatan, meninggal mati syahid, maka itu pertanda orang itu benar. Ya, makanya kalau kita memuji orang perlu disertai dengan doa. Semoga Allah berikan dia apa? Husnul khatimah. Ya Allah, anak ini anak soleh, masya Allah, hafal Quran, hafal hadis sekian banyak. Jangan lupa doakan semoga Allah berikan dia apa? Husnul khatimah. Kenapa? Tidak ada jaminan. Ketika orang itu kemudian hafal Quran, orang itu kemudian kelihatan saleh, kemudian matinya kemudian benar, belum tentu. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum ketika melihat seorang pemberani di tengah para pejuang itu, dia maju yang paling depan. Dan orang mengatakan inilah calon ahli surga. Tapi Nabi mengatakan dia calon ahli neraka, kata Nabi. Padahal tidak ada satu kesempatan yang membutuhkan keberanian kecuali orang itu ada di situ. Tapi Nabi mengatakan dia ahli neraka. Kemudian dipantau terus oleh para sahabat. Apa yang dilakukan orang ini? Kok sampai Nabi menyebut ahli neraka? Ternyata dalam peperangan itu dia terkena rahangnya. Dan karena nggak kuat sakitnya itu, dia ambil apa? Kayak pisau gitu, ditancapkan ke dalam diri, dia bunuh diri. Sehingga para sahabat mengatakan, "Shadaqa Rasulullah." Benar yang dikatakan Rasulullah. Jangan lihat orang, jangan lihat penampilannya dulu. Lihat saat kematiannya. Makanya saudara sekalian, ini yang paling harus kita persiapkan. Ya, karena inilah penentu manusia. Wa innamal a'malu bikhawatimnya. Bagaimana nanti ujung perjalanan hidup kita itu? Makanya ayat yang terakhir turun di Al-Quran apa? Ada yang tahu enggak? Menghafal Quran. Ayat yang terakhir turun dalam Al-Quran apa? Bukan. Al-Maidah 3 itu turun di Arafah. Nabi masih hidup 3-4 bulan berikutnya. 4 bulan lah. Kan Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal Rasulullah masih apa? Masih hidup, meninggal dalam 12 Rabiul Awal, 4 bulan. Kan? Ayat yang terakhir turun itu surat Al-Baqarah ayat 281. Al-Baqarah 281. Itulah diantara pendapat Ibn Abbas dan sejumlah ulama yang ayat itu berbunyi wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ya, kata Allah, perhatikan kamu, bertakwalah kamu pada hari kamu dikembalikan kepada Allah. Itu kematian. Ya, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Perhatikan dirimu pada saat kamu kembali kepada Allah. Itu kematian. Kemudian masing-masing orang akan mendapatkan balasannya sesuai dengan perbuatannya. Dan tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Itu ayat terakhir. Makanya peringatan Allah justru tentang hari kematian. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah mengukur keberhasilan orang itu bukan di dunia. Ketika seorang selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga, dialah orang sukses itu. Makanya penentuannya di mana? Dalam saat kematiannya. Ya. Makanya jangan dilupakan itu. Saat kematian itu saat penentuan manusia. Ikhwan barakallahu. Makanya inilah yang paling banyak manusia lupa. Manusia lalai. Ya. Sehingga lalai mengakibatkan apa? Tidak ingat sama Allah. Tidak taat sama Allah. Bahkan melanggar Allah, bahkan tenggelam dengan dunianya sampai lalai kewajibannya. Ini yang tidak boleh terjadi. Ya. Makanya lalai itu
akan menyingkirkan zikir. Orang lalai itu kan berarti apa? Enggak ingat kan? Ingatannya lepas dia. Makanya Allah ingatkan, ingat, ingat. Ya, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah katakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hei orang beriman, kalau ingin tenang kalbumu, ingatlah kepada Allah. Ya, karena dengan mengingat Allah, kalbumu menjadi tentram. Mengingat Allah bukan cuman dengan bacaan zikir saja, dalam semua aspek kehidupan. Ingatlah Allah ketika dengar azan. Ingatlah Allah ketika kamu di rumahmu. Ingatlah Allah dalam pergaulanmu. Ingatlah Allah dalam usahamu. Ingatlah Allah dalam sepak terjang hidupmu. Karena penyebab manusia melanggar Allah karena kelalaiannya. Ya. Dan pertanyaannya, apa sih yang bikin manusia lalai kepada Allah? Sehingga dia tidak ingat sama Allah. Dua kata Allah. Ya, yang paling banyak manusia lalai kepada Allah karena dua faktor. Itu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, hati-hati kamu. Jangan sebabnya kamu sibuk dengan hartamu dan anak-anakmu, kamu lupa sama Allah. Kalau sampai itu terjadi, maka sungguh kamu akan menjadi orang yang merugi. Ikhwan bertabikum. Berapa banyak sekarang orang tua yang sibuk mengejar dunianya, lalai mendidik istri dan anaknya. Jadilah istri yang kemudian abai dengan sholatnya. Jadilah anak-anak yang enggak kurus, wala sholat, wala ngaji, wala syai'. Betapa ruginya orang seperti ini. Yang dikejar di kepalanya cuma apa? Target-target duniawi. Sementara rumah tangganya hancur berantakan. Tidak sedikit yang seperti itu. Ya, yang penting saya nyiapin uang. Yang penting kita rekreasi setiap minggu. Lah, rusak rumah tangga. Tidak ada waktu untuk istri, tidak waktu untuk anak. Tidak perhatikan bagaimana pendidikan mereka. Yang pentingnya kalau di sekolahan selesai. Dengan siapa dia bergaul di sekolahan itu? Apa yang dia peroleh di sekolahan itu? Enggak pernah dikontrol. Ya, hati-hati kamu. Jangan sampai tenggelam dengan dunia ini. Karena dunia ini sebenarnya waktunya cuma siang saja. Urusan dunia itu seperti kita berproses dengan matahari. Ya, pagi bergerak, maghrib sudah selesai. Wa ja'alna nahara ma'asha wa ja'alna laila libasa. Ya, gerakan dunia kita cukup sampai maghrib. Dari mulai subuh, pagi, habis subuh bergeraklah. Karena Rasulullah mengatakan innallaha yubariku ummati fi bukuriha. Allah memberkahi umatku di waktu paginya. Bergeraklah pagi itu. Maghrib sudah pulang. Urusin itu istrimu, anakmu. Bawa anakmu ke masjid berjamaah. Ya, bacalah Quran di rumahmu bersama keluargamu setelah maghrib sampai isya itu. Biasakan hidupkan apa? Kebersamaan dengan orang keluargamu, makan bersama setelah isya. Nikmat luar biasa hidup seperti itu. Disinilah perlunya keseimbangan hidup. Karenanya sekalian, itu yang diikuti oleh burung. Burung itu pagi udah bergerak dia. Ayam pagi udah bergerak dia. Ya kan? Pagi udah berkokok dia. Burung udah ngoceh dia. Maghrib udah pulang dia. Itu burung itu. Tidak ada burung pulang setelah maghrib, enggak ada. Kecuali burung hantu. Ya, kalau burung biasa atau kelelawar. Ya, subhanallah. Nah, ini pola hidup ini kita harus kita atur. Jangan kita diatur sama kehidupan. Kita harus ngatur. Nah, itu. Supaya apa? Terjadi keseimbangan. Satu, masalah harta ini. Ya. Yang paling banyak menggelayuti manusia sehingga lalai kepada Allah. Yang kedua apa? Anak. Anak. Nah, anak ini ada 3 penyebab kelemahannya. Ya, anak ini pertama
Ya, dalam hadis Nabi itu menyebutkan masyghlah, bikin sibuk. Gara-gara anak nggak ke masjid. Ya kan? Gara-gara anak kemudian malas ngaji. Gara-gara anak kemudian sudah nggak berinteraksi lagi dengan Al-Quran. Jangan. Ya, gara-gara anak kemudian yang kedua menjadi pengecut, nggak mau jihad, nggak mau membela Islam. Kenapa? Anakku masih kecil-kecil. Penghalang itu. Kalau masa sahabat itu ada pemuda namanya Rafi'. Rafi' ini termasuk yang dia dilatih sama bapaknya untuk memanah. Anak ini baru umur 14 tahun. Dia bersama kawannya Abdurrahman bin Samurah, ada juga Ibnu Umar, semua ini anak-anak umur 14 tahun. Ada lagi Malik bin Sinan, Abu Sa'id Al-Khudri, itu semua anak-anak umur 13-14 tahun. Pada waktu perang Uhud, anak-anak ini minta diikutkan. Kata Nabi, tidak boleh. Yang ikut jihad kalau sudah balik umur 15 tahun. Yang belum tidak boleh. Maka Rafi' mendatangi bapaknya. Ya, tolong ayah kuatkan, kasih rekomendasi kepada Rasulullah kalau aku di jago mana supaya diikutkan dalam perang. Anaknya ngomong sama bapaknya begitu. Sama bapaknya diantar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Rafi' anakku ini jago memanah. Aku jamin biar dia ikut perang Uhud. Kira-kira ada nggak orang tua kayak gitu sekarang? Ada nggak orang tua kayak gitu sekarang? Luar biasa. Karena rekomendasi bapaknya oleh Rasulullah diterima anak itu. Abdurrahman bin Samurah nggak terima. Dia protes ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa Rafi' diizinkan? Saya tidak. Saya siap diadu gulat sama dia. Ya? Si Abdurrahman bin Samurah. Benar, diadu gulat sama Nabi. Bergulatlah dua orang itu, Abdurrahman bin Samurah menang. Diikutkan juga dalam perang itu. Itu pemuda-pemuda di masa Rasulullah itu. Pemuda sekarang makanya junk food. Ya. Akhirnya apa? Jadi penakut. Ya, mentalnya apa tahu itu. Bapaknya lebih penakut lagi. Ya, karena takut anaknya mati. Takut anaknya apa kan? Jangan sampai anak kita menjadi penakut. Yang ketiga Nabi mengatakan majbana, yang ketiga mabkhalah. Gara-gara anak orang tua bisa jadi pelit. Mau sedekah ingat anak, nggak jadi buat anak. Ya, mau berikan sesuatu perjuangan, buat anak, masa depan anakku. Nah, gara-gara anak jadi apa? Jadi pelit. Tiga ini Nabi ingatkan. Jangan sampai anakmu menjadikan kamu sibuk dari perjuangan Islam. Jangan sampai anakmu itu menjadikan kamu pengecut, dan jangan sampai dengan anakmu itu kamu menjadi pelit. Ya. Makanya dua ini yang akan melalaikan manusia dari Allah, yaitu sibuk dengan harta dan anak-anak. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 46 Allah juga ingatkan lagi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun laka 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ini posisi harta dan anak itu hanya hiasan saja. Makanya kalau nggak punya anak, nggak punya harta, biasa saja. Ya kan, orang nggak mati kan? Karena dia hiasan, bukan yang pokok. Yang pokok itu apa? Islam. Yang pokok itu apa? Iman. Yang pokok itu apa? Kesehatan. Yang pokok itu apa? Ilmu. Yang pokok itu apa? Waktu. Itu pokok semua. Tapi harta, anak, itu hiasan saja. Dia cabang dia. Dan nikmat itu ada dua. Ada pokok, ada cabang. Nikmat harta dan anak jangan lupa apa itu? Cabang, bukan pokok itu. Nggak ada juga nggak masalah. Tetap hidup kita. Ya? Makanya sekalian, wah aku nggak ada anak, aku mati aku. Sandiwara amat. Nah, wah aku nggak punya harta, aku nggak bisa hidup. Enggak, itu bukan masalah pokok. Allah ingatkan. Wal baqiyatus salihatu khairun laka 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tetapi amal-amal solehmu
itu yang lebih utama. Ya, itu yang harus dipersiapkan, itu yang harus kita sibukkan. Karena itulah sebaik-baik harapan dan cita-citamu. Karena itulah penyelamatmu. Ya, kemarin saya kubur anak umur 25 tahun. Masih kuliah S2, meninggal belum menikah, umur 25 tahun. Subhanallah, masih seger itu anak. Kalau Allah mudah mengendaki, nggak nunggu dia nikah dulu, nggak nunggu dia pensiun dulu. Umur tidak mengenal waktu. Makanya saya sekalian, ada 3 tandanya orang yang sadar akan kematiannya. Berapa? 3 tandanya. Yang pertama, orang itu akan menyegerakan bertaubat. Jangan lupa sama Allah, segerakan taubat. Ya, itu tanda orang yang sadar bahwa dia bakal meninggal. Karena kita nggak tahu waktu ini kan. Karena manusia ini hanya kumpulan detik, menit, jam dan hari. Setiap hari lepaslah jatah hidupnya. Kita nggak tahu kapan kita mati. Dan yang paling menarik sekalian, tidur itu apa? Latihan mati. Orang tidur itu latihan, lah kok tidur melulu, latihan terus itu tidur. Orang tidur itu latihan mati loh, Pak. Mati kecil tidur itu, Pak. Makanya kalau orang mau tidur gimana? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kan? Aku atas namamu aku hidup dan atas namamu aku apa? Mati. Mati itu tidur kecil itu. Mati itu, Pak. Makanya kalau bangun tidur kita baca apa? Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah tadinya apa? Mati. Tidur itu mati, Pak. Makanya nanti di akhirat, di surga nggak ada tidur, nggak ada ngantuk. Mumpung sekarang di dunia puas-puaskan, ya, ngantuk tidurnya itu kan. Pengajian tidur, kantor tidur, di mobil tidur melulu ya, Pak. Nah, makanya kalau perlu kurangi tidur itu. Ya, kalau mau prestasi hebat itu, kalau perlu kurangi tidur itu. Karena pola tidur yang terbaik itu jam 9 sampai jam 12. Karena itulah saat seluruh tubuh kita itu istirahat, mobilitas tubuh kita itu sedang istirahat ya. Dan itu 1 jamnya sama dengan 3 jam. Artinya kalau orang tidur jam 9 sampai 12 sudah cukup 9 jam memenuhi kebutuhan tubuhnya itu. Ya. Nah, barakallahu saya sekalian, itulah pola Nabi, tidurnya Nabi itu. Sama dengan qailulah, paling 20 menit, setengah jam lah qailulah. Udah cukup. Ya, sekarang ini manusia pada umumnya minimal 8 jam. Udah gitu pengajian tidur, mana tidur ya Allah. Padahal jangan lupa itu tidur itu mati, latihan mati. Nah, barakallahu inilah yang kemudian harus kita sadari bahwa kematian itu akan tiba dan kita dilatih dengan tidur itu. Makanya jangan lupa segerakan bertobat. Yang kedua, terimalah apa yang diberikan oleh Allah dengan rasa syukur, qanaah. Ya, apa saja yang kita peroleh jangan bawanya kurang aja. Orang kalau bawaannya selalu kurang aja, nggak ada puasnya nanti. Harus ada qanaah. Dalam hidup ini harus ada qanaah. Alhamdulillah, rezekiku hari ini segini, alhamdulillah. Syukur. Ya, yang penting bagaimana menggunakan rezeki itu untuk taat kepada Allah. Ya Allah, masih ada kemarin itu, ini sekedar cerita aja barangkali sebagai untuk pelajarannya. Ada akhwat berdua WA saya, Pak Ustadz, saya butuh duit 500.000 untuk ngisi token listrik karena mati dan kami belum makan. Kami belum butuh beras sama telur. Saya lagi ngisi kajian malam itu di daerah Kota Harapan Indah sana. Saya tanya, kamu di mana? Di Bogor. Ya Allah, jauh amat. Ya udah, saya bilang coba hubungi si fulan di Bogor, mereka bisa membantu kamu.
Kalau kita lihat kita alhamdulillah, ya mungkin nggak sempat lapar kita, nggak sampai kesulitan seperti ini. Dan saya tahu dua perempuan ini dia dari jauh ini, ya, mereka datang ke Bogor khusus untuk mau taklim dia, belajar sama ustadz-ustadz yang di Bogor itu. Tapi yang menarik, ketika ustadz-ustadz itu dilaporin sama ibu-ibu ini, mbak-mbak ini, nggak digubris sama sekali. Coba itu, kenapa? Ilmunya cuma di ceramah saja. Orang itu nggak butuh cuma ceramah saja, butuh juga kehidupan kan. Makanya interaksi dalam kehidupan ini penting. Sehingga kita bisa ambil pelajaran, ya Allah, bersyukur gitu. Kemarin saya Jumatan di Tebet situ. Baru mau masuk masjid, ya Allah, lihat seorang ibu, mukanya udah ketutup semua dengan kulit. Nah, kena penyakit apa itu? Ya Allah, bersyukur ya Allah atas nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Makanya Nabi mengajarkan urusan dunia, lihatlah kamu di bawahmu itu. Lihat itu di bawah itu. Masya Allah, luar biasa. Kalau urusan akhirat, lihatlah yang di atasmu itu. Ya, akan apa? Memotivasi kita ya, untuk supaya apa? Lebih berprestasi dalam urusan akhirat. Jangan terbalik. Ya, barakallahu, makanya ini qanaah dalam hidup ini penting. Karena ini akan menjadikan kita merasa tenang. Hari ini banyak manusia tidak tenang. Ya, bahkan banyak orang-orang yang kategori kaya raya itu nggak bisa tidur, kecuali bergantung dengan obat tidur. Ya. Bahkan saya menemukan seorang kalau habis makan itu dilepahin lagi, nggak bisa makan. Ya, cuma rasa kepingin mulutnya itu, kepingin nyicipin, ngerasain, tapi perutnya nggak bisa. Dimakan, dilepain lagi. Ya Allah, adab amat. Ya, alhamdulillah kita nggak sampai seperti itu. Nah, makanya qanaah dalam hidup ini penting. Ya, untuk mempersiapkan apalagi kembali kepada Allah. Nah, yang terakhir, kalau orang itu sadar atas kematiannya, maka dia semangat dalam ibadahnya. Ya, semangat dalam ibadahnya. Nah, ini termasuk semangat di dalam menyiapkan hari akhir perjalanan hidup ini kan. Kenapa? Karena kematian itu kata Utsman bin Affan, ya, awwalu manazilil akhirah. Kematian itu adalah perjalanan awal menuju akhirat. Ya, kalau kita tidak persiapkan dengan baik, ya, maka akibatnya yang akan menyesal selama-lamanya. Barakallahu fikum sekalian, makanya kata kunci dalam ayat ini jangan lupa. Ya, lupa ini menjadikan seseorang lalai sehingga kemudian dia abai, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, bahkan melanggar dan dilarang oleh Allah SWT. Nah, mengingat itu paling tidak ada 7 poin yang waktu itu sudah sampaikan, mudah-mudahan tidak lupa. Baik ingat dalam bentuk lisan, berarti banyak berzikir. Kemudian ingat dengan telinga, banyak mendengar ayat-ayat Allah. Ya, ingat dengan mata, dengan banyak menangis karena Allah. Ingat dengan tangan, banyak memberi di jalan Allah. Dan ingat dengan anggota tubuh, dengan menggunakannya untuk taat kepada Allah. Ingat dengan kalbu, berarti mengisi kalbu ini dalam kaitan dengan apa? Hubungan kepada Allah sampai kepada pasrah. Ketika waktu meninggal, pasrahlah kepada Allah. Ya, terutama jangan lupa menyebut nama Allah. Ya. Karena di Yogyakarta itu dilakukan penelitian terhadap 1000 orang yang meninggal dunia di rumah sakit Islam. Dari 1000 orang yang mampu menyebut nama Allah cuma 7%. Jadi apa? Selebihnya nggak mampu menyebut nama Allah. Nah, itu sebabnya kembali kepada pola kehidupannya. Makanya mengingat Allah dalam semua hal, itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Berzikir ya. Keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Naik kendaraan subhanallah disakhalana hadza ma kunna mukminin wa inna ila rabbina munqalibun. Terus kita itu diajarkan dengan cara cerdas Nabi dengan pola apa? Berzikir. Ya. Nah, barakallahu ini bagian yang pertama dari kata kunci ayat ini, yaitu jangan sampai lupa terhadap semua musibah, peristiwa
kejadian yang kita alami atau dialami oleh orang lain. Ya, karena itu semua mengandung pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Ya, begitu pula kita bisa lihat dalam sejarah perjalanan manusia ini kan, semua itu mengandung pelajaran pentingnya, ya, yang dapat menyadarkan kita untuk lebih wise, lebih bijak di dalam menyikapi hidup. Ya, ikhwan warahmatullahi, kalau seorang itu sudah lupa, maka Allah berikan istidraj. Ini yang bahaya. Istidraj itu dibukakan pintu kebaikan, ya, usahanya meluas, ya, proyeknya banyak, kemudian aset-asetnya melimpah, ya. Kalau sampai orang ketika dibukakan pintu dunianya dia masih lalai kepada Allah, hati-hati, itu berarti dia dalam bahaya. Namanya istidraj. Ya, lihat tuh orang terkaya di Kuwait itu, namanya Saleh Al-Kharashi. Ya, tempat tidurnya pakai emas, mobilnya pakai emas, gudangnya penuh dengan emas, asetnya 10 miliar dolar. Mati pakai kafan tuh. Ya? Makanya jangan sampai kita lengah seperti itu. Jadi akhirnya kekayaan itu hanya untuk kebanggaan saja. Nah, ini yang bahaya sekali, sampai lalai kepada Allah. Yang paling hebat itu kalau kemudian kita gunakan kekayaan yang kita miliki itu untuk membela agama Allah. Ya, seperti yang dialami oleh siapa? Oleh Anas bin Malik. Ya, kita lihat orang-orang sekitar Nabi itu jadi orang hebat semua. Ya, Nabi itu istrinya jadi ulama, anaknya jadi ulama, menantunya jadi ulama, mertuanya jadi ulama, pembantunya jadi ulama. Anas bin Malik itu pembantu Nabi jadi ulama besar. Kemudian kan 10 tahun bersama Nabi, serahkan oleh ibunya. Ya Rasulullah, Muslim namanya. Ya Rasulullah, ini anakku Anas, biarlah dia jadi pembantu. Ya, dia membantu Rasulullah selama 10 tahun. Nah, setelah itu Nabi mendoakan, ya Allah, panjangkan umur anak ini. Ya, berikanlah rezeki yang melimpah dan banyakkan anaknya. Itu doa Nabi. Ya, apa yang terjadi? Anas bin Malik ini umurnya 100 tahun lebih. Anaknya 100 lebih. Kekayaannya melimpah ruah. Kata Anas, saya kuburkan anak saya dengan tanganku ini 100 orang. Ya? Kira-kira istrinya berapa itu? 100 orang anaknya. Luar biasa. Padahal dia pembantu saja. Tapi seluruh apa yang dia miliki, dia gunakan untuk membela Islam. Nah, itu kelebihannya para sahabat itu, kesadaran itunya tinggi. Kalau kita masih kurang. Ini harus kita tumbuhkan. Ya. Makanya bertabikum saya sekalian, ini pelajaran kalau sampai Allah bukakan pintu, jangan lupa itu. Satu kali Abu Sa'id Al-Khudri, Malik bin Sinan, dia pagi hari mau sarapan nggak ada makanan. Kata istrinya nggak ada makanan. Mau dimasak apa masak, nggak ada bahan. Kata istrinya, udahlah kamu pergi ke Rasulullah, minta sesuatu dari Rasulullah. Kan Rasulullah kalau diminta nggak pernah nolak. Istrinya dorong suaminya untuk minta sesuatu dari Rasulullah buat sarapan. Dia maunya enggak, malu. Ya. Istrinya dosa terus. Udahlah, coba kamu lihat, gak ada orang minta sama Rasul ditolak. Mintalah ke sana. Berangkatlah suaminya ini ingin menjumpai Rasulullah, minta sesuatu buat sarapan keluarganya. Nyampe di majlis Rasulullah lagi kajian. Yang dikaji apa? 2. Man ista'affa a'afahullah. Siapa yang mencukupkan dirinya, Allah akan cukupkan dia. Dengan tidak minta-minta. Siapa yang mencukupkan dirinya, Allah akan cukupkan dia tanpa meminta-minta. Wa man istaghna aghnahullah. Siapa yang merasa mampu, tidak perlu minta-minta sama orang, Allah akan mampukan dia.
Jadi minta dia. Pelajarannya malah pelajaran itu. Dia terdiam. Sampai pulang pun dia nggak minta sama Rasulullah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kata Malik bin Sinan, sejak saat itu hari demi hari Allah bukakan pintu rezekiku sampai aku menjadi orang terkaya di Madinah. Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, kalau Allah mengendaki kebaikan kepada satu kaum, maka Allah berikan kepada kaum itu dua hal. Al-qasda wal afaf. Al-qasd itu artinya hidup sederhana. Kesederhanaan. Ya, kesederhanaan dan iffah. Dia tidak mudah minta sama orang. Punya harga diri. Makanya di dalam hadis riwayat Al-Bazzar, Rasulullah menyebutkan salatun minal munjiyat wa salatun minal muhlikat. Ada tiga hal yang menyelamatkan, ada tiga hal yang menghancurkan. Ya. Apa tiga hal yang menyelamatkan? Yang pertama adalah taqwallahi fis sirri wal alan. Ya, engkau bertakwa kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Ya, kalau ketakwaan kita itu di depan orang belum takwa betul, sampai bersembunyi dalam ketakwaannya itu dia tersembunyi juga. Ya. Yang kedua adalah al-adlu 'inda ridha wal ghadab. Bersikaplah adil dalam keadaan senang maupun marah. Ya. Kalau adil dalam keadaan senang biasa, tapi adil dalam keadaan marah itu luar biasa. Nah, yang ketiga ini al-iqtisadu 'indal ghina wal faqr. Ya, bersikap ekonomis dalam keadaan kaya maupun miskin. Kalau ekonomis miskin memang begitu keadaannya, tapi kalau ekonomis dalam keadaan kaya itu yang luar biasa. Nah, itu yang Nabi tadi sebutkan. Orang kalau diberikan kebaikan, maka Allah akan berikan kepada dia kesederhanaan. Ya. Nah, itu Nabi yang sebutkan itu termasuk jalan keselamatan, kesederhanaan itu. Nah, kemudian yang kedua kata Nabi, adapun tiga yang menghancurkan, wa salatun minal muhlikat, yang pertama adalah asyuh, yaitu sikap pelit. Ya, orang kalau sudah terkena penyakit pelit, maka rusaklah orang itu. Dan Allah mengatakan itu, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terhindarkan dari sikap pelit, maka orang itu termasuk orang yang yang sukses. Nah, berarti mental block bentuk pelit ini harus dibuang. Yang kedua adalah wahawan muttaba'. Orang ikuti hawa nafsu. Orang ikuti hawa nafsu biasanya akan banyak melanggar syariat. Ya, karena mengikuti tidur hanya enggak ke masjid. Begitulah, karena dia mengikuti hawa nafsu, akibatnya dia tidak mengikuti syariat Allah. Nah, itu yang bahkan merusak manusia. Yang ketiga adalah wa ijabul mar'i bi nafsi. Ya, orang yang bangga dengan dirinya sendiri. Bangga karena keturunannya, atau bangga karena kedudukannya, atau bangga karena hartanya, atau bangga karena ijazahnya. Ya, bangga dengan diri sendiri itu akan ada menghancurkan, kata Nabi. Nah, barakallahu fikum sekalian, inilah hal-hal yang penting diingatkan dalam kaitan dengan jangan sampai kita lalai. Kalaupun kita diberikan lapang dalam urusan dunia, jangan lengah. Karena itu adalah istidraj. Ya, sehingga bagaimana kita tetap dalam keadaan lapang itu, kita tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sekalian, tentang manusia-manusia yang bejat ini, orang-orang kafir, orang-orang yang lalai ini, ketika dibukakan pintu dunianya, apa yang terjadi? Ya. Hatta idza farihu, mereka bangga. Farih itu ada dua, bahagia itu ada dua. Ini dia bahagia. Jadi ketika dibukakan pintu dunianya, dia bahagia. Bahagia itu ada dua dalam Al-Quran. Bahagia yang pertama, bahagia sombong. Nah, itulah yang Allah nasihatkan kepada Qarun pada surat Al-Qasas 76. Idz qala qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ya, kaumnya mengatakan kepada Qarun dikasih harta melimpah, sehingga kaumnya mengatakan jangan kamu bangga dengan kekayaanmu itu, karena Allah tidak suka dengan orang yang membanggakan kekayaannya. Berarti ini apa? Bahagia yang menyebabkan kebanggaan, kesombongan.
Ini haram hukumnya. Ya, makanya jangan pernah membanggakan kekayaan yang kita miliki. Karena itu adalah kesombongan. Nah, yang kedua adalah bahagia, bangga karena ketaatan. Namanya surat Yunus ayat 58. Ya. Allah katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Ya, katakan dengan karunia Allah yaitu Islam, wa bi rahmatihi dan rahmatnya Al-Qur'an, maka untuk itu silakan kalian berbahagia. Karena itu lebih hebat dari harta yang mereka kumpulkan. Kita bahagia ketika bisa datang ke masjid salat berjamaah. Kita bahagia kalau bisa memberikan ilmu sama orang. Kita bahagia ketika melihat anak hafal Quran. Kita bahagia ketika kita melihat kemenangan Islam. Silakan. Artinya bahagia dalam ketaatan. Nah, itu dibenarkan. Tapi bahagia dalam kemaksiatan, bahagia dalam kebanggaan, itu semua adalah tercela. Ya. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita, ya, wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arba, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan kamu bangga dalam hidup ini, karena kamu tidak bisa menembus tanah, juga kamu tidak akan bisa lebih tinggi daripada gunung. Ya, apa yang perlu dibanggakan oleh manusia ini? Maka bikum sekalian, karena itu kalau sudah seseorang itu diuji oleh Allah, kemudian dibukakan pintu rezekinya, pintu dunianya, tetapi dia lalai kepada Allah, tiba-tiba Allah akan apa? Hukum mereka secara mendadak, ya, dengan kematian, dengan bencana, dengan peristiwa-peristiwa yang lainnya, sehingga kemudian mereka berputus asa. Kenapa? Sudah nggak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Makanya kata Rasulullah, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan terima taubat seorang hamba sebelum apa? Napas di kerongkongan, atau yang kedua apa? Sebelum apa? Matahari terbit dari barat. Ya, selama dua ini masih belum terjadi, maka peluang taubat terbuka buat kita. Ya, sebelum mati dan sebelum matahari terbit dari barat. Semoga yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat buat kita sekalian. Barakallahu fiikum. Muhammad alhamdulillah. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات